Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di mata kuliah Sustainability Accounting. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Sustainability Accounting dan isu. Oke, intinya adalah apa saja pelaporan dalam Sustainability Report nanti yang akan membicarakan isu sosial ya, baik itu secara internal perusahaan maupun di sekitar lingkungan entitas atau perusahaan tersebut berada, yang mana setiap entitas atau perusahaan dalam pembuatan laporan keberlanjutan melalui proses sustainability accounting nanti akan mengangkat atau melaporkan isu-isu sosial sesuai dengan GRI standar yang mereka telah lakukan apa saja. Ya, nanti kita akan mengkaitkan antara realita nanti yang sudah dilakukan oleh entitas atau perusahaan, kemudian kita bandingkan dengan pelaporan yang mereka sudah lakukan. Ya, jadi apapun yang mereka lakukan berkaitan dengan sustainability, yang CSR nanti akan dilaporkan, dan nantinya kita akan bahas hari ini yang berkaitan dengan isu sosial apa saja. Kita akan segera mulai. Semua anggota kelompok 5 sudah hadir ya, karena kelompok 5 hari ini saya tugasi untuk membahas, mereka berdiskusi terlebih dahulu membuat laporan, dan hari ini mereka bertugas untuk sharing kepada teman-teman di kelas mengenai isu sosial yang diangkat di Sustainability Report dan apa saja yang akan dilaporkan di Sustainability Report nanti. Silakan waktu dan tempat, kita akan segera mulai. Untuk kelompok 5, saya persilakan untuk memulai sesi sharing, mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di kelompok dan membaginya ke kelas hari ini. Silakan kelompok 5, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat siang, Ibu Tanti dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sustainability accounting dan isu sosial. Mungkin kalian sudah dengar dari Ibu Tanti juga, kenapa sih kita membahas sustainability accounting dan isu sosial ini. Jadi isu sosial ini sebenarnya itu sangat penting yang diperhatikan dan paling menarik perhatian banyak pihak. Kenapa? Karena terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang ini sudah terjadi perubahan paradigma, jadi dari pengelolaan perusahaan di mana perusahaan itu sekarang mengelola permasalahan lingkungan yang minggu lalu sudah dibahas, dan sekali ini adalah permasalahan sosial. Jadi perusahaan ini dianggap sebagai solusi dari munculnya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Oki Pratama, silakan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kepercayaan publik. Perusahaan selain sebagai institusi ekonomi, perusahaan juga merupakan institusi sosial. Dengan demikian, diharapkan perubahan dapat maju dan berkembang secara harmonis bersama masyarakat sekitar perusahaan. Dalam Panjajati mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan suatu pihak akan menemukan apa yang diinginkan dari pihak lain, bukan apa yang ditakutkan dari pihak lain. Kepercayaan dapat pula terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain, yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dapat dikatakan menurut berbagai definisi tersebut bahwa dalam situasi kepercayaan terdapat unsur resiko yang biasanya dikaitkan dengan hasil keputusan yang diambil. Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya.
Apabila kepercayaan sudah timbul antara konsumen dan perusahaan, maka usaha untuk membinanya lebih mudah. Aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik akan menghasilkan kepercayaan sosial dari publik kepada perusahaan. Kemudian, citra positif akan mampu ditingkatkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan komunikasi. Dalam ranah komunikasi dan public relation dikenal program corporate social responsibility atau ada yang menyebutnya sebagai tanggung jawab sosial. Lalu berikutnya ada hubungan dengan pemerintah. Studi Bank Dunia World Report 2002 menunjukkan peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif, dan peningkatan kemampuan organisasi untuk kemampuan organisasi. Untuk Indonesia bisa dibayangkan pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus dengan masukan pihak yang kompeten. Selain itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi suatu perusahaan yang terbukti dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, khususnya pada pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berikutnya yaitu hubungan dengan pemasok. Pemasok atau supplier adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku. Oleh karena itu, kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu. Misalnya pemasok kepentingan jika barang dan jasa yang mereka pasok relatif langka dan sulit untuk memperoleh jasa atau substitusi. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dalam bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada para supplier. Kebijakan pengadaan yang berkelanjutan dari sebuah perusahaan menggambarkan komitmen dan prinsip perusahaan dalam mencapai rantai pasokan yang berkelanjutan. Tujuan rantai pasokan ini adalah untuk menciptakan kemakmuran bersama dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok adalah rekan yang penting dalam operasional perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ijitman 897, yaitu hubungan dengan konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CFM atau Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa
kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Apabila perusahaan tidak memiliki hubungan baik dengan konsumen melalui CSR, maka perusahaan akan berpotensi mengalami kerugian karena konsumen lebih memilih kompetitor yang menjalankan CSR dengan baik. Selanjutnya, next deh. Hubungan dengan masyarakat lokal. CSR seolah menjadi tren sekarang ini, di mana baik perusahaan besar maupun menengah, perusahaan multinasional, nasional maupun domestik, mengklaim bahwa CSR telah diimplementasikan dengan baik. Namun perusahaan nasional kendatinya belum dapat menerapkan seluruh bentuk CSR dengan baik. Seperti yang diketahui, terdapat 3 bentuk CSR, antara lain charity, product, dan sustainability. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap sebagai parasit yang dapat membebani biaya perusahaan dan menghambat tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun perusahaan yang menerapkan program CSR, perusahaan kerap kali melupakan respon masyarakat lokal sebagai feedback terhadap program CSR yang diberikan. Respon masyarakat adalah penting untuk diketahui karena di dalamnya terdapat tuntutan masyarakat. Melalui respon-respon yang diberikan masyarakat lokal atas program CSR yang telah dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan masyarakat lokal yang belum terakomodasi dan menjadikan sebagai prioritas program CSR selanjutnya. Sehingga untuk kedepannya program CSR dapat terimplikasi sesuai dengan tujuan akhir program CSR, yaitu menciptakan hubungan yang harmoni antara masyarakat lokal dan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan karyawan dan keluarganya. Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Selanjutnya ada hubungan dengan investor. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan. Memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada sustainability reporting goodness. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena sustainability reporting goodness ini merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik sustainability management berupa GRI Sustainability Reporting Goodness dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan manusia atau triple bottom line. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu umumnya melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan atau annual report. Jadi laporan, ada juga perusahaan yang membuat laporan khusus yang dikeluarkan untuk menjelaskan, jadi hanya menjelaskan kegiatan sosial dan lingkungannya. Jadi dinamakan laporan berkelanjutan atau sustainability reporting. Konsep yang dipergunakan dalam laporan berkelanjutan ini adalah bahwa kegiatan bisnis dalam perusahaan harus terus berlanjut di masa depan atau konsep going concern. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat terdapat beberapa standar GRI pada tahun 2016. Versinya pada tahun 2016 yang membahas isu sosial. Jadi dari GRI 401 dan sampai 419. Jadi apakah standar GRI ini semuanya harus ada?
di dalam laporan perusahaan itu tidak. Jadi perusahaan apa saja yang dijalankan perusahaan itu bisa mencantumkan GRI sesuai apa kegiatan perusahaan. Lanjut ke implementasi dari perusahaan terkait sustainability reporting. Yang pertama kami mengambil contoh dari PT Mandiri Persero Tbk. Jadi ada laporan sustainability-nya pada tahun 2019. Kalian juga bisa cari-cari, bisa searching juga. Di sana ada dari segi pegawai atau karyawan itu tunjangan yang diterima pegawai berdasarkan statusnya di Bank Mandiri tertera pada laporan keberlanjutan. Selain itu terdapat pula cuti untuk pegawai dan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Bank Mandiri sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai. Jadi Bank Mandiri itu juga telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban pegawai seperti jam kerja, upah dan mekanisme lainnya. Jadi dari segi konsumen atau nasabah, masyarakat dan pemerintah, jadi pada tahun 2019 ini dilaporkan terdapat 5 pengaduan dari nasabah terkait dengan kebocoran data maupun kerahasiaan data nasabah. Dilaporkan 4 dari 5 pengaduan tersebut sudah terselesaikan dan 1 pengaduan masih dalam tahap proses penyelesaian. Jadi secara khusus Bank Mandiri itu telah melakukan berbagai inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan data nasabah selama tahun 2019. Selain itu, tidak ada denda atau sanksi-sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan di bidang sosial maupun ekonomi. Dan tidak ada kasus yang diadukan ke mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Jadi aturan-aturan pemerintah itu sudah dipenuhi oleh Bank Mandiri tersebut. Jadi teman-teman bisa kalau mau lebih gampangnya nanti bisa cari di laporan Sustainability Accounting PT Bank Mandiri tahun 2019. Di sana ada teman-teman bisa cek dulu ke bawah. Jadi ke bawah itu nanti ada GRI nomor berapa, baru kalian nanti ada halamannya nanti di atasnya. Bisa kalian cari ke atas lagi. Selanjutnya kita ada lagi satu contoh lagi, yaitu dari PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi PT Unilever Indonesia seperti yang kalian tahu banyak sekali melakukan CSR. Jadi di sana dari segi pegawai atau karyawannya ini, Unilever ini memfasilitasi proses untuk mendorong kemampuan karyawan seperti pelatihan-pelatihan, sama seperti PT Bank Mandiri. Tapi Unilever ini menerapkan konsep well-being framework di mana bagi karyawan agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan fisik, mental, emosional, dan tujuan bekerja mereka. Jadi PT Unilever ini terdapat kebijakan agile working yang dimana memberikan fleksibilitas bagi karyawan. Jadi karyawan itu bisa bekerja di rumah dan juga ada daycare di sana. Jadi kalau ada anak-anak mereka misalnya tidak bisa dirawat oleh orang tuanya, mereka sedang bekerja, bisa dititip di sana. Lalu dari segi konsumen, masyarakat, pemasok, dan pemerintah dalam menyapa masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebersihan. Jadi Unilever Indonesia ini melakukan 3 pendekatan, program berbasis sekolah, komunitas, dan institusi profesional. Jadi Yayasan Unilever Indonesia ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengadakan training of trainers, di mana guru dan pembina ini di beberapa kota dan kabupaten Indonesia diberikan edukasi pada dokter gigi sehingga mereka dapat menyebarluaskan pesan PHBS kepada teman-temannya. Selain itu, dari segi pemasoknya, sejumlah besar bahan baku yang digunakan pada brand berasal dari produk pertanian dan hasil hutan, sehingga harus diperhatikan bahan baku tersebut agar dapat dipasok secara berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan bisnis di masa depan. Pada yang saat bersamaan, rantai pasokan akan terhubung dengan banyak pihak yang membuka jalan untuk meningkatkan dampak sosial yang positif di tengah masyarakat. Salah satunya itu Unilever mengembangkan
program Unilever Sustainable Agriculture Code atau SAC, di mana program ini memuat beberapa standar yang mendorong perusahaan dan para petani untuk melakukan perbaikan di seluruh rantai pasokan. Jadi, sekian dari presentasi kami, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk Bu Tanti, mohon izin untuk waktunya, mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai sustainability accounting dan isu sosial selama kami berdiskusikan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya hari ini kelompok 4 ya. Jadi hari ini sudah membahas mengenai isu sosial. Seperti yang kita ketahui, silakan kalian coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk yang di room chat ya. Masing-masing anggota silakan satu pertanyaan dijawab. Jadi kita akan diskusikan setelah ini. Saya mau review sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi bisa dimatikan sebentar PPT-nya, presentasinya. Oke, saya lihat wajah-wajah kalian semuanya. Oke, jadi seperti yang sudah kita pelajari di awal, jika kita berbicara mengenai sustainability accounting, nanti kita akan membuat sebuah pelaporan yang disebut dengan sustainability report. Kinerja yang akan dibahas di sustainability report itu kan ada kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Nah, kali ini kita akan membahas kinerja sosialnya. Bagaimana perusahaan itu melakukan tanggung jawab sosial ya, secara sosial kepada stakeholder, orang-orang yang berkepentingan atau terlibat dengan perusahaan, baik itu yang secara internal di pihak manajemen dalam manajemen itu sendiri maupun secara eksternal di luar perusahaan atau entitas. Oke, kita akan tadi sudah dipakai perusahaan Unilever-nya dan perusahaan Bank Mandiri ya untuk kalian jadikan contoh. Saya mau menjelaskan mengenai kinerja sosial yang sudah dibuat melalui pelaporan dari sebuah perusahaan ya. Oke. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh kelompok 4, kelompok penyaji, maka kinerja itu kita bisa lihat laporannya, kita bisa lihat di halaman belakang dari laporan keberlanjutan atau sustainability report-nya. Nah, kita di sini akan fokus ke kinerja sosial ya. Jadi topik sosial topik. Nah, ini saya pakai Bank Mandiri seperti tadi sudah disampaikan kan Bank Mandiri ya, saya lanjutkan lagi. Jadi isu sosial yang diangkat dalam sebuah pelaporan sustainability report bisa yang mereka lakukan di dalam perusahaan seperti dalam hal mengenai berkaitan dengan kepegawaian ya. Jadi bagaimana mereka nantinya menjelaskan hal-hal apa yang diberikan berkaitan dengan kepegawaian, misalkan di sini tunjangan karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan atau sementara atau paruh waktu. Kemudian nanti kalian lihat di sini. Ini akan dibahas di halaman berapa? Ini GRI standarnya dipakai GRI 103 strip 1. Jadi mereka membahasnya di halaman 68 dan 186. Kalian bisa cari nanti di laporan yang mereka sudah laporkan di halaman ini. Jadi standar GRI-nya yang di sebelah kiri kalian ya ini, kemudian halamannya yang di sebelah kanannya. Jadi apa saja sih yang dilaporkan? Nah, ini kita bisa lihat. Nanti kita bisa cek ke halaman-halaman yang sudah dijelaskan. Jadi misalkan kepegawaian ya, hak dari pekerja wanita cuti melahirkan. Mereka memberikan cuti melahirkan selama berapa waktu, berapa ketentuannya. Mereka sudah nanti akan jelaskan di halaman 191. Karena mereka juga mempunyai pegawai yang wanita dan sebagai hal yang hak dasar. Pasti nanti kalau wanita itu kemungkinan besar nanti ada
yang namanya melahirkan. Nanti diatur juga nanti mengenai ketentuannya, dan mereka juga nanti akan melaporkan berkaitan dengan isu sosial kepegawaian hak cuti melahirkan. Ya, kemudian ada juga nanti kesehatan dan keselamatan dari kerja. Jadi berkaitan dengan masih dengan karyawan secara internal, bagaimana nanti perusahaan ini akan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja nanti dengan serikat pekerjanya. Nanti kalian bisa lihat di halaman-halaman yang sudah disajikan di sebelah kanannya, halaman 63, kemudian halaman 186, halaman 212, 213 ya. Nah, isu sosial juga berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, mereka juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawannya untuk meningkatkan diri dan skill dari karyawannya. Itu juga termasuk ke isu sosial. Ada juga isu mengenai keanekaragaman dan kesempatan setara ya. Dan di sini nanti mereka sudah akan bahas juga. Kemudian berkaitan dengan gaji pokok, remunerasi. Nah itu dibandingkan dengan laki-laki, dibandingkan dengan perempuan, nah itu juga diatur. Jadi kesetaraan penghasilan, hak sebagai karyawan. Apakah dia wanita ataukah pria, nanti mereka sudah mengaturnya juga. Nanti bisa dilihat di pelaporannya di halaman 194 mengenai gaji itu. Kemudian privasi pelanggan. Nah, jika perbankan, nah itu penting sekali menjaga kerahasiaan dari pelanggan. Nah, ini kan sektornya perbankan ya, yang kita ambil contohnya. Jadi kerahasiaan dari nasabah itu sangat dijaga karena berkaitan dengan nantinya tingkat kejahatan perbankan itu kan banyak yang sekarang, seperti kerahasiaan nomor PIN, walaupun itu awalnya dikeluarkan oleh bank, diberikan PIN standar, kemudian nasabah harus mengganti PIN-nya, dan itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk juga karyawan bank yang melayani mereka dalam transaksi perbankan tersebut. Jadi itu hanya diketahui oleh pribadi atau privasi dari pelanggan tersebut. Jadi ada ketentuannya. Kemudian data pelanggan, jadi tidak boleh sembarangan kan sekarang di perbankan itu, misalkan suami istri pun tidak boleh mengeprintkan atau tahu jumlah dari saldo simpanan dari pasangannya ya, suami ataupun istri. Harus yang bersangkutan yang namanya tertera di rekening tersebut yang boleh mengecek ke bank, kemudian melakukan transaksi dan lain sebagainya, kecuali nanti ada surat kuasa dan lain sebagainya. Nah itu lain lagi halnya mungkin. Dan itu secara hukum diperbolehkan, mungkin ada ketentuannya nanti. Nah ini karena bank berkaitan dengan bisnis keuangan, nah itu privasi dan kerahasiaan sangat dijaga oleh bank, karena itu dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan perbankan seperti nomor PIN dan lain sebagainya. Nah ini juga akan diatur mengenai hal-hal kepatuhan terhadap sosial ekonomi, peraturan perundang-undangan. Nah itu juga dilakukan ya. Oke, kita akan melihat di halaman berapa kinerja sosialnya. Jadi di halaman 186 ya. Nah ini yang tadi standar-standarnya sudah kita bicarakan tadi di belakang. Nah sekarang kita akan mulai melihat aplikatifnya, pelaporan mereka yang berkaitan dengan 186 ya. Di halaman berapa? 186. Nah ini, jadi ini yang isu sosial yang mereka laporkan di pelaporan mereka. Kita lihat, nah ini sudah ada standarnya. Ini mereka melakukan pelaporan standar berapa sudah dicantumkan. Biasanya yang merah-merah ini dalam kurung. Nah ini standar JRI 1031 berarti. Kalian tinggal cek nanti di JRI 103 strip 1 harus melaporkan apa, sesuai nggak? Nanti kalau kalian jadi auditor untuk sustainability accounting, kalian akan mengecek apa yang sudah dibuat oleh entitas atau perusahaan di pelaporannya sesuai nggak dengan apa yang sudah
atau diwajibkan di JRI 103/1 isinya ya. Kan itu ada hal-hal yang wajib dilaporkan sesuai dengan JRI yang dirujuk. Jadi kalau misalkan merujuk 103/1 harus diikuti, menuntut melaporkan apa saja di JRI 1031, maka mereka harus membuat hal tersebut di pelaporannya. Karena secara standar kan ada standarnya, jadi sesuai dengan standar yang dilaporkan. Nah, ini adalah isu-isu sosialnya. Untuk rekrutmen pegawai, mereka melaporkan. Nah, ini jumlah pegawai baru, kemudian penempatan, jenis kelamin, nah itu masuk isu sosial ya dalam perusahaan. Putaran pegawai, bagaimana sistem mereka promosi, perpindahan tugas, dan lain sebagainya. Oke, nah ini, jadi tunjangan pegawai berdasarkan status. Ini juga termasuk isu sosial. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, di belakang kan ada standarnya cuti melahirkan. Jadi, ada 3 bulan yang diberikan kepada pekerja wanita yang melahirkan, 1,5 bulan sebelum saat melahirkan, 1,5 bulan setelah saat melahirkan. Berdasarkan apa? Dasarnya perhitungan dokter kandungan atau bidan, jadi HPL. Ada HPL kan biasanya untuk akan diperkirakan tanggal lahirnya tanggal berapa oleh dokter. Biasanya setelah diperiksa di USG itu kelihatan nanti sekitar tanggal sekian lahir. Jadi ketika dokter mengeluarkan rujukan HPL itu diperkirakan tanggal berapa, nah itu boleh mengambil cuti 1,5 bulan sebelumnya. Jadi harus dimanfaat. Kalau tidak ya setelah melahirkan tinggal 1,5 bulan lagi karena sudah ada ketentuannya. Jadi kalau kalian next jadi pekerja wanita, kalau misalkan sudah ada haknya diambil, harus diambil. Kalau tidak nanti tinggal 1,5 bulan setelahnya akan tersisa nanti. Tidak bisa nanti setelah melahirkan semua diambil karena sudah ketentuannya sebelum dan sesudah. Nah, ini pendidikan dan pelatihan. Jadi apa saja yang mereka berikan untuk sumber daya manusia yang mereka miliki. Ini termasuk isu sosial ya. Nah, ini termasuk isu sosial yang secara internal, stakeholdernya internal. Pegawai kan mereka sangat penting untuk menjaga hubungan dengan karyawan karena karyawan nantinya yang akan membuat perusahaan itu maju. Nah, ini tadi yang pelayanan prima kuasa nasabah juga isu sosial. Bagaimana mereka misalkan ada pelanggan atau nasabah yang melakukan pengaduan, misalkan tidak puas dengan pelayanannya atau merasa tidak dilayani dengan baik, mereka sudah punya mekanismenya. Ya, jadi ada salurannya. Biasanya kalian kan merasa misalkan tidak dilayani dengan baik atau tidak memuaskan, kalian bisa melakukan istilahnya pengaduan ya melalui saluran pengaduan yang disediakan. Nah, itu termasuk isu sosial juga dalam sustainability report ya. Jadi di 1 tahun tuh mereka melaporkan berapa sih ada jumlah pengaduan. Nah, ini sebanyak 593.285 pengaduan ya. Jenis pengaduannya apa ya? Misalkan biaya administrasi, kegagalan keterlambatan transaksi, dan yang lain-lainnya. Mungkin di perusahaan lain beda lagi topik materialnya karena setiap perusahaan itu bisa saja berbeda topik material yang yang dilaporkan nanti. Karena setiap kondisi perusahaan itu beda. Sehingga topik material atau topik pentingnya yang dianggap penting dalam sebuah perusahaan itu berbeda mungkin dengan topik material atau penting yang di perusahaan yang lain mungkin. Karena mereka melakukan hal tanggung jawab sosial atau CSR-nya itu berbeda. Sehingga mereka mengambil standar JRI untuk isu lingkungannya yang sesuai dengan kegiatan CSR yang mereka lakukan. Seperti itu ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kade Indah Melianti.
Min-94. Pertanyaannya, mengapa pemerintah perlu mengatur pelaksanaan CSR mengingat hal itu lebih bersifat nasional? Pemerintah perlu mengatur atau membuat regulasi pelaksanaan CSR, bahkan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhinya, sebab perusahaan sudah beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Oleh karena itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk peduli dan mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan yang baik adalah di mana para pengelolaannya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Galdina Karen dengan NIM 869. Jadi pertanyaannya itu adalah apa perbedaan dari Sustainability Report dan Annual Report. Jadi menurut kelompok kami, Sustainability Report itu sebagai alat komunikasi manajemen dengan cara stakeholder untuk menyampaikan pesan bahwa perusahaan telah menjalankan sustainable development. Yang kedua, perusahaan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni melaporkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang lebih jelas dan terbuka mengenai segala kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan perusahaan. Sedangkan annual report itu sebagai alat informasi bagi pencapaian perusahaan dalam 1 tahun. Lalu menggunakan pendekatan historikal, di mana yang disajikan dalam annual report itu adalah format pelaporan akan apa yang sudah terjadi di tahun buku pelaporan dan pembandingnya dengan tahun sebelumnya. Lalu memberikan pengguna eksternal pandangan yang jauh lebih rinci mengenai kondisi keuangan perusahaan. Jadi yang dilaporkan di Sustainability Report itu lebih sifatnya itu komprehensif ya. Jadi ada kinerja keuangan, tidak hanya kinerja keuangan, tapi kinerja sosial, kinerja lingkungan, yang semua itu berkaitan dengan keberlanjutannya sesuai dengan sustainability development yang harus dilakukan sesuai anjuran pemerintah. Jadi tidak hanya seperti yang di annual report itu kan sifatnya historical ya, mengenai transaksi ekonomi yang sudah terjadi. Tapi kalau di sustainability report dia lebih komprehensif, termasuk isu sosial, isu lingkungan juga dilaporkan secara lengkap. Siapa yang mau jawab pertanyaan terakhir dari Laras Oktiana Kumala? Yang ditanyakan adalah salah satu isu sosial yang dijelaskan adalah kepercayaan publik. Menurut kalian, apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan publik? Saya mau coba. Oke, Widya, silakan. Widya. Jadi aktivitas Ya, tanggung jawab mana sosial Widya, ini, sayang? saya nggak bisa on cam Bu, karena macet terus setiap on cam. Oh gitu, oke. Lanjut. Iya. Jadi aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik akan menghasilkan kepercayaan sosial dari publik kepada perusahaan. Kemudian citra positif akan mampu ditingkatkan oleh perusahaan. Jadi kepercayaan itu adalah modal utama bagi perusahaan. Lalu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik adalah komunikasi. Dalam ranah komunikasi dan public relation dikenal program CSR atau program CSR. Jadi CSR itu suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki banyak tanggung jawab untuk seluruh pemangku kepentingannya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Atau misalkan dengan membuat kebaikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kan dianggap bahwa perusahaan tersebut, oh ini perusahaan yang baik, good corporate citizenship gitu. Jadi warga perusahaan yang baik buat negara karena dia melakukan hal-hal yang baik buat masyarakat. Jadi kalian menilai good company. Jadi kalian mau membeli produk-produknya, itu kalian percaya dengan produk-produknya. Itu juga salah satu mungkin. Atau di perbankan, ya kalian kepercayaan itu penting ya. Kalau kalian nabung di bank itu harus percaya dulu dengan banknya kan ya. Di banknya ini harus sustainable ya, terus berlangsung, tidak besok bangkrut ditarik uang saya nanti tidak bisa kan gitu. Jadi itu
kalian harus percaya dulu dengan perbankan, baru kalian mau transaksi di sana ya. Siapa yang mau taruh uang nanti kalau nggak percaya di sana? Jadi bisnis perbankan tuh kepercayaan nomor 1, karena kita mempercayakan menaruh uang tabungan kita yang di sana, yang kita cari susah payah, yang nantinya untuk masa depan misalkan. Itu jadi untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan harus dibuktikan dengan kinerja yang baik, dengan melakukan hal-hal yang baik. Nanti sudah itu dilaporkan dengan pelaporan yang baik, dipublikasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa menilai dengan pelaporan tersebut hal-hal yang sudah dilakukan apa, sehingga kalau kalian melihat sustainability report, kalian kan sekarang mulai tahu kan, oh perusahaan ini melakukan apa saja ya. Belajar mengenai sustainability accounting, kalian melihat contoh sustainability report, kalian semakin tahu dengan perusahaan tersebut, oh mereka melakukan apa saja berkait dengan isu sosial, isu lingkungannya. Jadi kalian mungkin besok-besok menganggap bahwa oh ini perusahaan yang good company gitu. Kalian percaya membeli produk-produknya karena produk-produknya ternyata diproduksi dengan pengolahan limbahnya nanti tidak mencemari lingkungan gitu.